Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah harapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itu kata Rasul Petrus. Mantap! Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita di malam hari ini. Sebelum kita tidur, rileksan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi beberapa kali nanti saya akan bercerita soal baptisan. Kali ini saya bercerita soal baptisan air, ya. Dan baptisan air itu tentu sebagai orang percaya kita sudah mengerti, tapi kadang-kala juga orang-orang yang di luar sana banyak yang belum mengerti, sehingga mereka tidak mengambil keputusan untuk terus menyerahkan diri dalam baptisan. Karena bagi mereka yang percaya harus dibaptis, dan kalau mereka tidak percaya mereka akan dihukum. Itu kata firman Allah dalam Markus 6 ayat 16. Tentu kita tidak ingin itu semua terjadi, tetapi saya mau katakan manfaat baptisan air itu. Apa manfaatnya kalau kita lakukan baptisan air dalam kehidupan kita? Yang pertama, manfaat yang pertama adalah untuk pengampunan akan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38 saya bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 38. Demikian bunyi firman Allah. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi dikatakan kalau kita mau menerima karunia Roh Kudus, tapi saya akan membedah menjadi dua nomor. Yang pertama itu adalah akan untuk pengampunan akan dosa. Jadi kita sadar bahwa kematian Kristus di kayu salib itu adalah untuk kita yang berdosa, sehingga kita memiliki kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Kita dikuburkan dan bangkit bersama dengan Tuhan dalam kuasa kebangkitan. Dosa kita dikuburkan, itulah sebabnya dikatakan untuk pengampunan akan dosa. Kalau Anda bisa baca nanti dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan seterusnya, supaya lebih jelas. Di sana dikatakan bahwa ketika kita dikubur, kita dikubur bersama dengan Dia, dan ketika Dia bangkit, kita dibangkitkan bersama dengan Dia, supaya kita mendapatkan kehidupannya. Nah, jadi inti daripada pertobatan itu jelas sekali. Kalau kita mau inti dari baptisan itu jelas sekali. Kalau kita mau baptisan, kita harus bertobat, kata firman Allah. Tidak bisa kita tidak bertobat tapi mau dibaptis. Karena nanti kita tidak akan menyadari apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan.
Dan kita tidak akan pernah menikmati karunia-karunia Roh Kudus itu kalau kita tidak bertobat. Jadi bertobat lalu ambil keputusan. Makanya dikatakan Yohanes 16, Markus 6 ayat 16, siapa percaya dia diselamatkan, dan mereka yang percaya itu menyerahkan diri untuk dibaptis. Kalau mereka tidak menyerahkan diri untuk dibaptis, mereka akan dihukum. Tentu kita tidak mau percaya, lalu kemudian percaya kita tidak dalam pertobatan yang sungguh dan tidak dalam baptisan, itu akan membahayakan kita sendiri. Nah, yang kedua kata firman Allah, untuk menerima karunia Roh Kudus. Ya. Kita tahu bahwa sering saya katakan ada karunia Roh Kudus yang melayani hidup kita. 9 buah Roh Kudus itu, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri dalam hidup ini, yaitu 9 buah karunia Roh Kudus dianugerahkan bagi kita untuk pelayanan ke dalam. Sementara untuk pelayanan keluar dikatakan ada karunia-karunia yang itulah yang diberikan Tuhan bagi kita, dan karunia-karunia itu. Tapi saya mau katakan ketika kita menerima sebenarnya karunia itu, sebenarnya buah Roh Kudus pun akan Tuhan mampukan kepada kita untuk kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena Roh Kudus akan terus menolong kita dalam pertumbuhan yang sebenarnya. Jadi kita tahu bahwa karena hikmat, pengetahuan, dan juga karena iman, karena kesembuhan, karena mujizat, karena nubuat, karena berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh dan menafsirkan, menerjemahkan berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Ya. Jadi penting bagi kita untuk bisa melakukan itu. Dan saya bersyukur sejak 1 Maret 1987 ketika saya menerima semua yang baik dari Tuhan, saya mulai belajar untuk menggunakan satu demi satu. Karena pada waktu itu saya masih ingat ada 2 keluarga negaraan saya, yaitu surga dan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saya berhak tinggal. Nah, ketika kita menjadi warga negara surga, kita juga mempunyai hak yang sama, di mana Tuhan akan menolong kita. Kalau kita sakit, tinggal minta kesembuhan dan lain sebagainya. Dan bodohnya saya itu percaya, ya. Tapi saya bersyukur dengan kepercayaan itu, saya menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin tidak tahu berapa puluhan juta kepada dokter, uang Anda habis, saya tidak tahu. Tapi saya habis uang ke dokter itu 5.000. Katanya tidak pernah ke dokter. Ya. Saya selalu mengatakan, 1 kali saya ke dokter ketika saya awal menikah. Istri saya mengajak, karena saya mencabut gigi saya dengan tang. Jadi dia pikir, wah ini bahaya ini. Sudah ya ke sana. Ya karena baru menikah, ya sudah. Tapi ketika saya mau udah pulang dan saya mau makan obat, lalu kemudian Tuhan katakan, tidak sanggup kuasa untuk menyembuhkan. Saya langsung buang itu. Saya mengatakan, gigi saya nggak pernah lobak. Copot begitu saja. Tidak ada. Makanya kalau saya lihat anak-anak saya sakit gigi, merimis apa begitu, ya. Jadi dia copot sendiri, bukan karena bolong yang mengakibatkan nyut-nyut katanya orang. Kalau saya katakan kepada istri saya, lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Istri saya bilang, oh tidak, dua-duanya. Ya, jadi ada karunia-karunia yang ditanamkan dalam hidup kita. Kalau kita mempercayainya, kita akan memperoleh. Tapi kalau kita tidak mempercayainya, ada banyak orang tahu firman Allah tapi tidak menerapkannya dalam hidupnya.
Jadi kita sebagai orang percaya, saya tidak anti dokter. Tidak. Kalau istri saya, anak saya sakit, kalau mereka minta dokter di umum, ya saya bawa. Tapi kalau untuk saya katakan masih terlalu kuat Tuhan itu bagi saya. Ya. Ya, biarlah kita mempercayai Dia dengan sungguh dalam hidup ini. Yang ketiga, kata firman Allah, sebagai tanda kelahiran kembali. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 5 kita sudah tahu kisahnya bagaimana Nikodemus itu, ya. Dan Yesus tentang berbicara soal kelahiran baru, tapi dia tidak mengerti karena dia hanya mengajarkan dalam sifat lahiriah. Tapi Yesus mengajar dalam spiritual. Dan itulah sebabnya kalau kita baca dalam Yohanes 3 itu sebagai tanda kelahiran kembali, ya, supaya apa? Kelahiran kembali itu supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan, itu kata firman Allah. Jadi Anda baca sendiri nanti dalam Yohanes 3 ayat yang kelima itu, bahwa kita mengalami kelahiran baru itu bukan kehebatan kita, tapi karena Tuhan, rahmat Tuhan. Tapi nanti saya akan bawa di bagian terakhir. Dan bagian terakhir sebagai jaminan keselamatan, Titus 3 ayat kelima. Nah, kalau kita baca dalam Titus 3 ayat 5 itu, maka kita dapat berkesimpulan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal. Kita beramal terus, bukan. Karena keselamatan itu tidak bisa dibayar dengan amal kita, dengan perbuatan baik kita. Dosa terlalu banyak. Kalau kita orang percaya, kita tidak kenal amal itu. Bukan berarti kita tidak bisa beramal, bukan. Maksud saya, di mana kita orang percaya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mendapatkan keselamatan. Kita tidak keselamat karena amal kita, tapi kita harus berbuat baik sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan tidak bisa tidak memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi Tuhan, tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak lepas dari memberi. Dan itulah sebabnya kita sebagai gerejanya akan terus diajar untuk suka memberi kepada siapa saja. Nah, jadi bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, semua karena rahmat Tuhan. Nah, ketahuilah itu. Jadi semua karena rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan. Sudah. Lalu kemudian oleh pemandian kelahiran kembali, itu tadi sudah bahas di atas. Oleh karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jaminan keselamatan itu bukan stagnan, dia akan terus bekerja dan akan terus diperbaharui kehidupan kita, dikerjakan, pembaharuan dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya manfaat baptisan air ini sangat penting. Dan kalau engkau belum menerima baptisan air, engkau sudah lama menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukanlah. Dimanapun engkau berada, lakukan. Supaya apa? Kita tidak tahu hari-hari kehidupan kita. Karena firman Allah katakan tadi, kembali saya katakan dalam Markus 6, siapa yang percaya dan dibaptis, mereka yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita sebagai orang percaya, mari, sampai kita berlambat-lambat untuk melakukan. Tetapi yang penting poinnya adalah dalam sebelum kau menerima baptisan itu, pertobatan yang sejati harus ada, dan rendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa supaya engkau terus hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga firman Allah memberikan pencerahan bagi kita, dan kita dapat, bagi yang belum melakukannya, dapat melakukan dalam hidup ini. Bagi yang sudah, teruslah lihat apakah kau masih tinggal dalam pertobatan yang sejati kepada Tuhan. Kalau tidak,
segera berbalik kepada Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih di malam ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memberikan pencerahan bagi kami. Dan bagi mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mampu hadir kepadamu, karena Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka tidak perintahkan keluar, dan oleh bibir daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah yang sulit dalam hari-hari ini, penderitaan, kesulitan apapun, Yesus berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, tidak berdoa kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, kau membebaskan mereka dari segala keletihan mereka, kesusahan mereka, di dalam nama Yesus, dan tolong mereka. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau kami berseru, firman berkata, engkau yang menjauhkan. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan jangan lupa untuk membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah di dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap.